Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aram Prabina dengan NIM 0603 1382530069 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi. Oke, jadi saya membuat video ini untuk menyesuaikan tugas mata kuliah perkembangan peserta didik yang diampu oleh Ibu Fitriyanti SPD MPD dan Ibu Dewi Pratita SPD MPD. Oke, jadi tujuan dari video ini adalah untuk memahami perkembangan peserta didik, khususnya pada sisi kognitif, sosial emosional, dan moral. Nah, melalui wawancara langsung dengan orang tua dan anak usia di sekolah. Halo Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya Ibu, minta waktunya sebentar. Boleh Ibu perkenalan diri dulu sama sebutin profesinya ya. Nama saya Ibu Ramona, pekerjaan ibu rumah tangga. Oke. Eh, Ibu, anaknya namanya siapa? Anaknya namanya Haidir Muhiban, Kelas berapa Bu? kelas 6 SD. Ada adiknya nggak? Mau lihat dong kalau ada adiknya. Ini ada ini samping ini. Halo adek. Halo. Adek namanya siapa tadi? Coba disebutin lagi. Haidir. Haidir Haidir Muhiban, Dan biasanya dipanggil apa tuh? Jokowi. Oh, kok Jokowi. Kita panggil Idir aja ya. Aku Ya, mau nanya nih sama Ade. Nah, Ade tuh suka pelajaran apa sih biasanya? Oka. Oh, penjas. Sukanya yang olahraga ya berarti. Kalau pelajaran yang menurut Ade sulit itu pelajaran apa? Iya. MTK. MTK, karena hitung-hitungan ya. Kerjaannya sulit. Misal dikasih PR nih sama ibu gurunya, terus dikerjain di rumah itu siapa yang bantu biasanya? Ibu. Oh, ibu. Eh, jadi kalau ada PR sama ibu ya yang ngerjainnya, bantunya. iya, sering ini diajarin, dikasih contoh, Oh, diberiin soal ya biar ngerti ya. gitu. Dia ngerti. Oh, betul betul betul. Berarti kurang suka ya sama MTK, tapi bukan berarti nggak bisa kan? Bisa dong. Apalagi kan udah Bisa. diajarin sama ibu kan? Bisa. Oke. Eh, ada punya banyak temen nggak di sekolah? Banyak. Banyak. Kalau pernah nggak ada tuh punya masalah di sekolah, misal kayak berantem sama temennya? Pernah nggak? Sering. Sering. Oh, sering ya? Kenapa tuh? Siapa yang Sering. mulai duluan? Nah, jadi kalau ada tuh berantem di sekolah kayak yang dibilang sama ibu tadi, ada cerita nggak sama ibu? Cerita. Cerita. Kenapa cerita? Tahu. Cerita karena ada ini orangnya jujur. Oh, jujur orangnya. Kalau nggak cerita kan masih ketahuan juga nggak sih nanti kalau berantem? Berantemnya biasanya tuh, Pasti. iya, berantemnya tuh biasanya kayak luka-luka gitu atau enggak deh? Mm-mm. Benjol. Kalau kalau ada lagi marah itu gimana tuh? Kalau misal lagi marah sama temennya, itu cerita juga sama. Nah, sekarang aku mau nanya nih sama ibu, gimana cara ibu menghadapi adik yang emosional? Karena kan tadi tuh katanya kalau berantem tuh sering luka-luka, berarti emosionalnya yang udah ke tahap tinggi banget, dia nggak bisa ngejaga emosinya berarti ya. Dulu nanti kalau sudah nggak emosian lagi baru diomongin kayak Bisa gitu. deh. Eh, Nasehatin, kalau tegurin. Jadi kalau abis dinasehatin itu adanya langsung mereda gitu ya? Ya agak lumayan, nggak Ya. lagi emosi. Heeh. Jangan kalau
abis dinasehatin tuh biasanya adanya sering ngulangin kesalahan yang sama nggak sih Bu? Atau langsung takut ngerasa bersalah gitu? Ya, alhamdulillah kayak gitu, ngerasa bersalah. Oh, jadi nggak lagi diulangin ya? Enggak lagi, alhamdulillah. Oke. Berarti perkembangan emosional adanya emang sedikit cenderung ke bawah emosi ya, tapi dia bisa dikontrol ya. Masih gitu ya adanya. Masih gitu. Bisa, alhamdulillah masih bisa. Gila. Sekarang kakak mau tanya sama adek nih. Coba adek ke depan kamera dulu. Adek kan punya banyak teman kan di sekolah. Itu adeknya punya temen dari kelas aja atau dari kelas-kelas lainnya juga? Kelas lain-lainnya juga. Oh, berarti adek tuh punya banyak temen yang nggak cuma di kelas aja ya berarti? Iya. Ya, karena kan ibu sekarang anak-anak zaman sekarang itu temanannya kayak circle gitu loh Bu, berkelompok. Jadi Mm-mm. jadi kalau misal temennya 2 orang ya udah berarti temennya 2 orang itu aja nggak ada yang lain. Tapi ada nggak gitu ya? Enggak, ada ini akrab sama semua orang. Oh, udah nggak kerapin diri ya berarti. Aun Nasaka. Ada pernah nggak lihat temen ada yang berantem? Mungkin ada yang nggak berantem, temen-temennya yang berantem. Pernah. Pernah. Terus gimana tuh ketika ngeliat temannya ada yang berantem? Gimana? Mau nolong? Reaksinya? Reaksinya gimana tuh? Gue bantu misahin. Kak, Oh, Kak. jadi dipisahin ya? Iya, Masya Allah. Kenapa nggak dilaporin ke guru atau dilaporin juga? ya dilaporin juga. Iya, dilaporin juga. Oke. Bagus sih. Nah, jadi ibu juga ngajarin cara ada bersosialisasi ya. Iya, Jadi nggak cuma temen-temenan aja, tapi juga menghargai teman dan ngarahin temen itu ke jalan yang benar. mm-mm. Harus itu. Iya, betul. Terakhir nih, pertanyaan terakhir. Kalau menurut ada tuh orangnya jujur atau enggak sih? Ayo. Ayo. Jujur. Jujur ya? Jujur. Karena jujur itu penting kan ya? Kalau misal nih ada yang ngelakuin kesalahan, ngempesin ban sepeda temennya, itu bakal jujur nggak kira-kira? Kalau itu ulah adek, kalau bisa ketahuan ya, ketahuan di guru misal, Enggak. berarti nggak jujur. Ibu biasanya kayak ngajarin kan kalau kita itu harus jadi orang yang jujur, yang disiplin. Itu terus tiap hari diajarin. Adek kalau berangkat sekolah itu kadang telat atau enggak? Telat terus. Oh, telat terus, berarti nggak disiplin dong. Ibu nasehatin nggak adanya? Nasehatin terus. Iya, Udah berarti bosan emang dari aja. adanya ya. Iya, Nah, berarti untuk perkembangan moral adanya kurang ya Bu. Berarti kayak maksudnya perkembangan moral adanya itu belum sepenuhnya baik. Tapi aku yakin kok Ibu pasti sangat nasehatin adanya. Karena emang Bu di masa-masa sekarang ini kan adanya kelas 6 SD itu benar-benar masa pertumbuhan remaja. Jadi kalau dibilang nakal, kayaknya itu emang lagi masa-masanya gitu. Oke, jadi untuk kedepannya ada harus lebih disiplin lagi dan dengerin ya kata-kata ibunya. iya. Kan udah mau tamat juga ya sekolahnya ya? Udah mau selesai ya? Iya. Udah mau SMP dong berarti? Oke, kayaknya itu aja deh dari aku. Maaf ya Ibu ganggu waktunya. Makasih ya Ade Ibu.
Wah, Ya, ya. tutup ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ya, barakatuh. Oke, jadi berdasarkan hasil wawancara tadi dapat dianalisis bahwa dari aspek kognitif, Haider itu sudah menunjukkan kemampuan berpikir dan memecahkan masalah sesuai dengan teori perkembangan kognitif pada tahap operasional konkret. Nah, kalau dari aspek emosionalnya itu belum sepenuhnya baik, tapi jika dia dibimbing, dia bisa mengontrol emosionalnya. Nah, kalau dari aspek sosial, Haider itu mampu berinteraksi dengan teman serta memahami pentingnya kerjasama dan saling menghargai. Lalu, kalau dari aspek moralnya, Haider sudah mulai memahami konsep benar dan salah, serta pentingnya kejujuran dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Nah, oleh karena itu peran orang tua itu sangat penting dalam mendampingi dan membentuk perkembangan anak di setiap aspek tersebut. Nah, dari video ini saya menyadari bahwa perkembangan anak itu tidak hanya dipengaruhi oleh lingkungan sekolah saja, tetapi juga dipengaruhi oleh peran orang tua di rumah. Nah, jadi wawancara ini tuh sangat penting bagi calon guru ataupun orang tua agar lebih memahami karakter kebutuhan dan proses perkembangan anak dalam bekerja serta bersosialisasi. Jadi semoga video ini tuh dapat memberikan manfaat dan pemahaman mengenai perkembangan peserta didik. Itu saja dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.